Lause Ivan di Ibadah Sekolah Minggu GKL Yong versi online. Ayo adik-adik semua, siapkan hati ya untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan sambil tidur-tiduran, jangan pakai piyama ya. Ayo siapkan baju terbaikmu untuk bertemu dengan Tuhan hari ini. Ya, yuk, Lause Ivan pimpin doa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami boleh sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan yang tolong siapkan buat adik-adik semua yang beribadah dari rumah, biarlah mereka dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang serius di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Loh, Farah kenapa? Kok sedih, kok nangis? Iya Lause Ivan, aku sedih. Soalnya kemarin itu kan ada ulangan matematika. Nah, aku tuh udah bisa ngerjain. Nah, tapi ternyata ada teman-temanku tuh yang minta jawaban gitu loh Lause Ivan, mau nyontek. Nah, terus? aku ingat. Nah, Tuhan Yesus itu kan bilang kita itu harus jadi orang benar, gak boleh nyontek, gak boleh nyontekin juga. Betul nggak Lause Ivan? Betul. Iya, kamu jadi melakukan aku apa yang benar. bilang, oh nggak boleh, Tuhan Yesus bilang nggak boleh nyontekin. Jadi aku nggak kasih mereka. Dan mereka jadi benci aku, mereka musuhin aku. Jadi sekarang kamu sedih. Iya, kenapa aku udah ngelakuin yang benar, tapi kok aku dibenci, jadi nggak punya teman. Iya. Nah, Farah harus ingat sebagai seorang anak Tuhan, kita itu kalau sudah melakukan apa yang benar, ya kita perlu tetap bersuka cita karena itu yang bikin Tuhan senang. Gitu. Jadi seperti yang ada di gambar ini, adik-adik semua bisa lihat ya, mukanya ini kan cemberut ya, mukanya enggak happy, sedih kayak tadi, Farah kayak gitu. Tapi kalau kita tahu ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan setiap dari kita, maka kita perlu ingat, kita perlu siap bahwa kita enggak boleh sedih seperti ini. Tapi kita perlu menjadi anak Tuhan yang selalu happy, selalu bersuka cita. Karena kita sudah jadi anak Tuhan dan melakukan apa yang benar. Iya, tapi kalau kita melakukan apa yang benar, Tuhan Yesus bakal happy ya Lause Ivan. Betul sekali, Tuhan Yesus pasti senang dong kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, iya benar-benar. Kalau gitu kita menyanyikan satu lagu ini ya, judulnya I Wanna Do Right. Yuk. Oke. Wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. You'll show me how to do right. Hey, every word I say, oh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you'll show me how to do right. Hey, every word I say, oh, I want to be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, every word I say, oh, I want to be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, every word I say, oh, I want to be
like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. 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 Wah, ternyata kalau mau buat Tuhan happy itu, kita harus setia ya melakukan apa yang benar dan apa yang Tuhan mau. Betul sekali. Tuhan pasti akan sangat happy, Tuhan pasti akan sangat senang kali kalau kita itu melakukan apa yang Tuhan sukai. Tapi susah nggak ya Laser Ivan buat setia melakukan apa yang Tuhan mau? Sebenarnya ya enggak susah juga. Karena kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus itu berjanji selalu menyertai kita, Dia adalah sahabat yang enggak pernah meninggalkan setiap dari kita loh. Oh gitu, masa sih Tuhan ngomong gitu? Iya benar, masa kamu enggak tahu satu lagu ini? Ada satu sobatku yang setia. Dan siapa itu? Namanya Yesus. Masa kamu enggak tahu lagu itu? Lagu apa ya itu? Ada di rumah tahu nggak tadi lagunya yang Laser Ivan nyanyiin itu? Pasti tahu lah, adik di rumah. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu ini. Oke, ayo. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya Ivan ajak setiap dari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi setiap dari kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sekolah minggu meskipun masih secara online. Tuhan yang tolong sertai setiap dari kami dan juga Tuhan yang tolong supaya kami dapat duduk dengan manis, fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, Ivan percaya kalau setiap dari kita ini tuh sebagai kalian ya, khususnya sebagai anak-anak kecil tuh seringkali kalian ini tuh diremehin sama orang yang lebih besar dari kalian. Orang yang lebih besar dari kalian tuh seringkali bilang, masih kecil, kamu bisa apa sih? Masih kecil, tunggu nanti kalau sudah besar, kalau sudah dewasa baru boleh. Atau dulu waktu Ivan masih kecil, biasanya itu
Ivan masih kecil, Ivan minumnya susu. Terus papanya Ivan minumnya kopi. Terus kalau Ivan mau minum kopi, dibilang tidak boleh, masih kecil. Yang boleh minum kopi itu nanti aja kalau sudah dewasa. Nanti kalau sudah besar baru boleh minum kopi. Jadi seakan-akan kita ini tuh hidup di dalam dunia yang kalau masih kecil itu banyak larangan yang tidak boleh dilakukan. Masih kecil ya kamu jangan melakukan yang banyak, yang macam-macam lah. Yang penting kuai-kuai aja, taat. Nah, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita hidup di dalam dunia ini yang sering melihat kalau masih kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Nah nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah kuat, nah baru bisa melakukan banyak hal lagi. Nanti Ivan kasih tahu, kalau sudah tua, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya sama, balik lagi ke anak kecil. Nggak boleh ini, harus hati-hati, nggak boleh melakukan itu. Nah, tapi hari ini kita mau sama-sama belajar, ada seorang tokoh bernama Barsilai. Dia itu sudah tua, umurnya sudah sekitar 80 tahun. Tapi ternyata Tuhan tetap mau pakai orang yang sudah tua sekalipun. Kenapa kok seperti itu? Nah, Ivan punya sulap. Jadi di sini Ivan punya 3 tali yang berbeda ya. Ada tali yang kecil, ada tali yang setengah kayak gini, ada tali yang paling panjang. Ya. Hidup di dalam dunia ini tuh seperti itu. Kita kalau kalian masih kecil, ya kamu masih kecil, kamu bisa ngapa sih? Udahlah, nggak usah aneh-aneh. Kalau sudah besaran dikit, ya bolehlah kayak gitu. Kamu bisa melakukan ini, tapi belum bisa banyak hal gitu. Nanti kalau sudah yang paling besar, nah kamu baru bisa melakukan banyak hal. Tapi kita perlu ingat apa sih? Ternyata meskipun kecil, meskipun besar, meskipun setengah-setengah kayak gitu di mata Tuhan, kita ini itu sama. Di mata Tuhan tidak ada yang berbeda. Tuhan mau pakai setiap dari kita kalau kita mau taat kepada Tuhan. Tidak peduli kita masih kecil atau kita mungkin sudah remaja atau yang sudah dewasa sekalipun. Nah, siapa sih Barsilai ini itu? Jadi pada waktu itu Raja Daud itu sudah tua seperti yang ada di gambar ini ya. Raja Daud itu sudah tua, rambutnya sudah ubanan, sudah lebih banyak rambut putih-putihnya. Ketika itu Raja Daud memiliki seorang anak. Anaknya namanya adalah Absalom. Raja Daud ini tuh cinta kepada anaknya ini, Raja Absalom ini. Dia melakukan banyak hal bagi Raja Absalom. Meskipun Raja Absalom ini tuh sudah melakukan kesalahan dalam hidupnya, sempat diusir oleh Raja Daud, tapi karena cintanya Raja Daud, karena sayangnya Raja Daud itu, dia memanggil Absalom pulang kembali. Nah, tapi emang karena Absalom ini anaknya yang jahat, anaknya itu tidak baik, akhirnya dia ini itu menghimpun pasukan yang banyak seperti yang ada di gambar ini untuk bergerilya. Itu apa ya? Untuk supaya bisa mengambil alih, dia mau jadi raja atas orang Israel seperti itu, supaya Raja Daud tidak jadi raja lagi. Nah, ketika itu Raja Daud memilih dengan beberapa orang-orang yang setia kepadanya itu untuk pergi dari istana, untuk mencari aman. Jadi kalau bisa tidak berperang langsung dengan Absalom, dia berusaha untuk tidak mencelakakan anaknya itu. Jadi kita bisa melihat betapa besar cintanya Raja Daud ini kepada Absalom, anaknya itu. Anaknya sudah jahat, anaknya itu tidak sopan, tidak menghormati dia. Tapi Raja Daud tetap tidak mau bertengkar, tidak mau langsung berperang dengan Absalom itu. Nah, di dalam pelarian itu kita lihat ada seorang yang bernama Barsilai. Nah, Barsilai ini tuh orang yang sudah tua, umur 80 tahun. Tapi ketika Raja Daud ini dalam pelariannya, dengan orang-orangnya itu mereka sudah kelaparan, mereka tidak tahu harus istirahat di mana, mereka sudah kehausan. Nah, Barsilai itu sudah tua tapi dia orang yang kaya. Nah, tapi bukan hanya kaya aja, dia adalah orang yang baik hati. Maka dari itu ketika Raja Daud dan orang-orangnya ini itu lari dari Absalom, Barsilai mengetahui hal tersebut. Barsilai itu memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan tempat istirahat bagi Daud dan juga orang-orangnya ini. Sehingga dalam kondisi yang membutuhkan, Raja Daud kemudian juga orang-orangnya ini itu tetap mendapatkan makanan yang cukup, tetap mendapatkan minuman yang cukup, tetap bisa beristirahat dengan
penuh. Siapa sih Barzilai itu? Mungkin kalau sekarang kita pikir, sudah tua, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya masih muda, kayak gitu ya, masih kayak Lause Ivan, masih kuat, masih bisa melakukan banyak hal. Tapi ternyata Tuhan tetap mau pakai orang yang sudah tua seperti Barzilai ini, sudah umur 80 tahun. Apa yang Tuhan lihat? Hatinya. Tuhan melihat hatinya Barzilai yang mau Tuhan pakai supaya pada waktu Raja Daud dan orang-orangnya itu sedang kelaparan, sedang kehausan, membutuhkan tempat istirahat, Tuhan pakai Barzilai untuk menjadi berkat bagi Raja Daud dan orang-orangnya. Nah, hari ini Lause Ivan ingin mengatakan pada setiap dari kita bahwa Tuhan juga bisa memakai adik-adik semuanya yang berada di rumah. Meskipun kalian masih kecil, tapi itu bukanlah suatu halangan bagi Tuhan untuk tidak memakai kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah taat melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan mau dan kita mau melakukannya, Lause Ivan percaya Tuhan pasti akan memakai kita semuanya untuk menjadi alat berkat-Nya Tuhan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa tidak peduli berapa umur kami, saat ini Tuhan mau memakai kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan tolong supaya setiap dari kami, khususnya adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dapat belajar untuk taat kepada-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, waktunya kita untuk hafalin ayat. Ayat hafalan hari ini terambil dari Roma 12 ayat 17b. Firman Tuhan berkata demikian, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kiranya ayat hafalan hari ini dapat mengingatkan setiap dari kita, khususnya selama 1 minggu ke depan ketika kita melakukan suatu hal, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga mau memikirkan kepentingan orang lain. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Aktivitas hari ini kita akan membuat gantungan seperti ini. Awan yang ada kayak pelangi-pelanginya. Nah, seperti ini. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas buffalo berwarna putih, kemudian kertas origami berwarna-warni, bisa pilih 5 warna, kemudian kita memerlukan lem, gunting, penggaris, pensil spidol, dan jangan lupa kita harus siapkan tali untuk menggantungkannya dan juga untuk plong-plongannya. Oke, sekarang yang harus kita lakukan sekarang adalah kita akan membuat awannya terlebih dahulu. Kita akan membuat awannya terlebih dahulu di kertas buffalo berwarna putih. Bisa dibuat yang agak besar dikit ya. Nah, setelah kita buat seperti ini awannya, jangan lupa kita tulisi Roma 12 ayat 17b, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kemudian kita gunting. Nah, kurang lebih jadinya akan jadi seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan kertas origami dengan ukuran 2 cm 2 cm kali 12 ya. Nah, kita akan ukur seperti ini. Nah, kemudian kita akan gunting. Semuanya untuk kertas origaminya kita akan buat seperti ini, 2 kali 12 cm. Dan contohnya akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian
Kemudian awannya kita akan lem khusus untuk di bagian bawahnya saja. Kita lem sedikit aja, kemudian ujungnya sini origami kita akan tempel di sini. Nah, terserah ya untuk urutannya mau warna apa aja. Nah, setelah sudah tertempel semua seperti ini, kita plong untuk bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasangkan tali. Nah, sudah jadi. Selamat mencoba adik-adik semua. Wah, bagus banget ya Losa Ivan firmannya. Nah, kita itu harus setia kepada Tuhan dan taat kepadanya karena kita sudah diselamatkan. Betul nggak Losa Ivan? Betul banget. Karena Tuhan itu sayang kepada setiap dari kita. Tuhan sudah menyelamatkan setiap dari kita dan sebagai anak-anaknya kita perlu ingat untuk taat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap dari kita. Nah, adik-adik semuanya, tadi kan kita dengerin firman Tuhan ya, bagaimana Barzilai itu melakukan apa yang benar, yang Tuhan inginkan. Kak Cevara juga ingat kan? Ingat dong. Nah, ini sama seperti ini nih. Hari ini Losa Ivan sama Cevara juga mau main sulap. Nah, di sini ada kantong, punyanya Losa Ivan kosong. Punyanya Cevara kosong? Kosong. Nah, sekarang Losa Ivan ingin mengeluarkan sebuah tisu dari dalam kantong ini. Kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Nah, kita mau pemanasan dulu. Jadi ini Losa Ivan masukin ke dalam kantongnya lagi. Kemudian Losa Ivan puter-puter tangannya. Loh, di mana ya? Di mana? Rasanya pindah ke sini. Masa sih? Coba. Coba lagi masukin lagi. Operin ke sini. Oke. Kosong Losa Ivan. Nah, jadi kehidupannya kita itu anak Tuhan itu sebagai anak Tuhan itu seperti tisu ini. Jadi gimana ketika Tuhan menciptakan kita ini tuh akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau jatuh ke dalam dosa, tolong pegang dulu, Cevara. Nah, seperti tisu ini. Nah, rusak karena berdosa. Nah, tapi Tuhan Yesus itu menyelamatkan setiap dari kita. Sehingga akhirnya ketika Tuhan Yesus menyelamatkan setiap dari kita dan kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita itu dipulihkan kembali. Karena itu kita perlu jadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan saja. Benar enggak, Cevara? Betul sekali. Nah, sebelum kita nyanyi satu pujian, mungkin Cevara juga mau mainin sulapnya yang tadi. Bisa enggak? Gimana ini tisunya? Terus nih dipegangin dulu, disobek-sobek dulu. Oke. Oke. Sudah ya? Sudah. Terus dimasukin. Oke, terus coba diambil lagi. Nah itu tuh, Tuhan sudah memulihkan hidup setiap dari kita, maka dari itu kita harus senantiasa taat kepada Tuhan saja. Betul sekali. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya,
pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Wah, seru banget nih loh, Ivan. Udah mau selesai aja nih ibadah sekolah minggu kita. Iya, ya memang kita harus segera berpisah, tapi jangan lupa sebelum kita berpisah kita bisa kasih persembahan terlebih dahulu. Persembahan bisa dititipin ke papa mama, ditransfer ke rekening bank gereja. Oke, betul sekali. Sebelum itu kita nyanyi Mars Eden dulu yuk. Oke. Kami anak sekolah minggu GKA Elyon, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elyon, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Oke adik-adik semuanya, sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKA Elyon versi online. Bye-bye.